ar-rawatib, ya, salat sunat rawatib, ya. Rawatib ini yang dimaksud adalah qabliyah dan ba'diyah, ya. Karena rawatib itu berurutan, jadi berurutan dengan salat fardu. Ada sebelum salat fardu, ada salat fardu, ada sesudah salat fardu, gitu ya. Dikatakan rawatib, ya. Ini dibagi dua, qatanuqasimu ila qismain. Jenis ini dibagi dua bagian, ya, dua macam. Yang pertama muakkadah, yang kedua ghairu muakkadah. Ada salat rawatib yang muakkadah. Apa arti muakkadah di sini? Wa hiya allati wadhaba 'alaiha Rasul sallallahu alaihi wasallam wa lam yatrukha la hadaran wa la safaran. Yang dikatakan salat rawatib yang muakkadah, ya, arti muakkad itu akkada yu'akkidu itu artinya menguatkan, yang sangat kuat kesunahannya. Kenapa dikatakan sangat kuat kesunahannya? Karena Rasulullah SAW selalu mengerjakan sholat ini dan tidak pernah meninggalkannya, baik dalam kondisi mukim ataupun sedang perjalanan, ya, sedang menetap ataupun sedang dalam perjalanan, tidak pernah beliau tinggalkan sama sekali. Makanya sunnahnya ini akan sangat kuat kesunahannya, ya. Dan ini ada 10 rakaat, ya. Mudah-mudahan kita bisa menjaga sholat rawatib ini minimal 10 ini, ya. Yang pertama rakaatani qabla subhi wa hiya afdaluha. 2 rakaat sebelum subuh. Ini Nabi enggak pernah tinggalin nih, ya. 2 rakaat sebelum subuh. Jadi biasakan sebelum sholat subuh, sholat sunat dulu 2 rakaat sebelum subuh. Ini, dan ini katanya wa hiya afdaluha. Ini sholat rawatib yang paling afdal yang ini, yang paling besar fadilahnya. Karena kata Rasulullah SAW, rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat di waktu fajar, yang para ulama sebagai menafsirkan qabliyah subuh ini lebih baik dibandingkan dunia dan seisinya. Insyaallah kalau kita bisa kerjain ini, kita orang terkaya di pagi hari. Ya, Bill Gates kalah sama kita, ya. Khairun minad dunya wa ma fiha. Cuma kita enggak mau aja, kadang malas, ya. Kadang subuh juga masih kesiangan juga, ya. Coba kita latih diri kita nih, ya. Selain bangun sebelum subuh, qabliyah subuh, baru sholat subuh, gitu ya. Kemudian yang termasuk muakkadah juga wa qabla dzuhri, 2 rakaat sebelum zuhur. Tadi nih, ya, 2 rakaat sebelum zuhur ini termasuk muakkadah, ya. Jadi kalau bisa dikerjakan. Ustaz, saya terlambat, Ustaz, kayak saya tadi datang terlambat, udah selesai jamaah pertama, saya bikin jamaah lagi. Belum qabliyah gimana? Enggak apa-apa. Ikut aja jamaah dulu, ya. Nanti setelah sholat zuhur boleh nggak qabliyah? Boleh. Nanti kita bahas, ya. Karena waktunya sampai berakhirnya waktu sholat zuhur. Jadi boleh qabliyah setelah sholat zuhur, itu diperbolehkan. Bahkan kalau waktunya udah habis, ya, misalnya sholat zuhurnya di akhir waktu, nggak sempat saya qabliyah, Ustaz. Pas mau qabliyah selesai zuhur, saya mau qabliyah udah asar. Bagaimana? Sunnah dipotong. Nah, ini malah bukan disunahkan. Sholat sunnah yang punya waktu kalau ketinggalan, ya, disunahkan mengqadha. Bukan wajib, sunnah, gitu ya. Jadi saking pentingnya menjaga sholat sunnah, kalau bisa jangan ditinggalin, ya. Wa raka'atani ba'da dzuhri, dan 2 rakaat setelah zuhur. Ini juga nih, ya. Tadi habis sholat zuhur jangan sampai ninggalin ba'diyah. Karena ini termasuk sholat-sholat yang muakkadah, sangat kuat kesunahannya. Nabi enggak pernah tinggalin, gitu ya. Wal maghrib, dan 2 rakaat setelah maghrib, wal isya, dan 2 rakaat setelah isya. Ini termasuk muakkadah semuanya. Jadi 10 rakaat ini Nabi enggak pernah tinggalkan. Nah, kalau kita memang mengakui sebagai umat Muhammad SAW, ayo kita hidup sunnahnya, ya. Man ahabbani, ya, kata Rasulullah, barang siapa man ahya sunnati faqad ahabbani. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku berarti dia cinta sama saya, kata Rasulullah SAW. Ya, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Dan barang siapa yang cinta sama saya, nanti barang saya sama saya di surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita enggak cukup dengan yang wajib-wajib aja, hadirin. Yang wajib mah itu kewajiban biasa itu mah, ya. Sama seperti orang-orang di dunia, ya, kerja di kantor dari jam 8 sampai jam 4 misalnya. Kita rutin jam 8 sampai jam 4, harapannya supaya gaji enggak dipotong, ya. Cuma ada karyawan rajin banget, jam 4 enggak pulang, bos enggak ngapain? Tanggung bos, ada kerjaan saya rapiin dulu. Kan bisa besok, sekarang aja bos. Ini bos bakal senang ini, ya. Karyawan yang begini, lembur, ntar ada bonus. Sama di akhirat pun begitu, ntar. Orang yang cuma ngerjain kewajiban doang, seandainya kewajibannya sempurna, ya surganya ya standar, gitu ya. Cuma kalau kewajibannya sempurna ditambah yang sunnah-sunnah, ya, ntar kelasnya beda. Makanya kata para ulama, jangan heran nanti kalau di surga itu
derajatnya berbeda-beda karena tergantung kerajinan kita ibadah kepada Allah ya dan di alam dunia ini. Ya mudah-mudahan kita semua ahli surga dan gak pakai mampir ke neraka dulu gitu ya. Jadi ngerjain sunnah hadirin ya. Kemudian ada lagi jenis kedua ghairu muakkadah. Salat sunnah rawatib yang ghairu muakkadah kesunahannya tidak terlalu kuat seperti yang sebelumnya. Kenapa dikatakan tidak terlalu kuat? Wa hiya allati lam yuwadhib 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena jenis salat sunnah ini Nabi kadang mengerjakan, kadang meninggalkan, gitu ya. Ada berapa rakaat? Wa hiya 12 rakaat. Ya, ada 12 rakaat. Kalau yang muakkadah tadi 10, ya. Kalau ini 12, ya. Ini kalau kita rajin nambahin ini boleh nih, ya. Apa saja? Raka'atani ukhrayani qabla adh-dhuhri wa ba'dahu. 2 rakaat sebelum dan sesudah zuhur sebagai tambahan dari 2 rakaat sebelumnya. Jadi sebenarnya sunnah qabliyah zuhur itu 4. Kalau ba'diyah zuhur 4. Sunnahnya begitu. Ya, kalau kita kuat nih, ya, kata rajin di sunnah begini. Ya. Jadi kalau bisa jangan sampai ditinggalin kalau kita mampu. Kalau enggak ya minimal ya qabliyah 2, ba'diyah 2. Tapi kalau mampu qabliyah 4, ba'diyah 4 rakaat, ya. Wa arba'u raka'atin qabla al-'asri, 4 rakaat sebelum asar. Jadi qabliyah asar itu 4 rakaat. Makanya kalau masjid-masjid ini biasakan qomatnya jangan buru-buru. Ya, saya kadang ketemu masjid itu begitu azan baru 2 rakaat langsung qomat. Entar dulu ya. Ada orang yang lagi wudu, ada orang yang mau sholat sunnah dulu, ada sunnah-sunnah zikir sebelum qomat. Ini banyak orang-orang yang meninggalkan sunnah. Dalam kitab Azkar itu Nabi ngajarin antara azan sama qomat itu waktu ijabah berdoa. Antara azan sama qomat itu Nabi mengajarkan zikir. Subhanallah 10 kali, la ilaha illallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu akbar 10 kali, astagfirullah 10 kali. Nah, ini sunnah-sunnah begini banyak dari kita yang meninggalkannya. Ya, karena pertama mungkin nggak tahu itu sunnah. Yang kedua, waktunya nggak cukup untuk ngerjain, atau udah qomat aja. Nah ini, ya. Jadi pengurus itu harusnya lebih bijak, ya. Pengurus masjid lebih bijak menentukan waktu qomat. Nah sekarang kalau sebagian masjid ada model gini ya, dipasang waktu. Jadi jamaah tahu nih, ya. Misalnya habis adzan ada jeda 10 menit, jadi ada perkiraan orang jamaah nih masuk masjid mesti 5 menit masih bisa qobliyah begitu. Jadi enak, ya. Dan harus kita ingat sebenarnya perintah iqamah itu adalah yang menentukan sebenarnya bukan jam, ya, adalah imam ratib. Imam yang ditunjuk oleh nazir sebagai imam di salah satu masjid. Itu yang berhak menentukan kapan qomatnya. Ya. Jadi kalau bapak-bapak sebagai jamaah biasa jangan ikut-ikutan nyuruh qomat. Ya. Ini kadang siapa yang nyuruh qomat? Ya. Yang kekurangan di masjid-masjid kita ini, sebagian masjid itu nggak punya imam ratib. Imam ratib itu yang benar-benar ditunjuk sama pengurus. Ya, bahkan mungkin dibikin jadwal. Misalnya masjid-masjid besar tuh ada jadwalnya tuh. Hari ini imam siapa, hari ini siapa gitu ditunjuk tuh. Nah, imam ratib inilah yang menentukan kapan waktunya qomat dengan isyarat. Misalnya muadzinnya siapa? Anggap misalnya muadzin, saya imamnya. Anggap begitu adzan tunggu perintah dari saya, tunggu komando dari saya. Kalau saya bilang anggap, qomat baru. Sedangkan jamaah lain nggak ada hak menyuruh muadzin untuk jamaah. Ya, kecuali imamnya itu ulama kan. Ini kebijakan lain boleh. Yang muadzin yang ambil kebijakan, nanti ada imam yang menjadi imam sholat. Seperti itu, ya. Jadi kalau bisa dikasih waktu yang cukup untuk para jamaah mengerjakan qobliyah dan zikir beserta doa sebelum qomat, gitu ya. Itu sunnahnya. Karena ini waktu ijabah nih, ya. Karena kita lalai nunggu qomat, kita ngobrol, main handphone, salah nih, ya. Harusnya doa, itu salah satu waktu ijabah, ya. Kemudian raka'atan qabla al-maghrib wal isya, 2 rakaat sebelum maghrib dan 2 rakaat sebelum isya. Nah, ya. Ini sunnah ghairu muakkadah. Jadi sebelum maghrib itu ada qobliyah. Ya, dulu sahabat tapi awalnya nggak kerjakan, ya. Tiba-tiba sebelum qomat ada sebagian sahabat mengerjain dan Nabi nungguin, ngeliatin aja. Ya, setelah selesai baru qomat. Ini artinya Nabi tidak melarang sama sekali. Ini termasuk ini qobliyah. Ya, maghrib awalnya bid'ah awalnya. Ya, cuma ditetapkan oleh Rasulullah dengan diamnya Rasulullah berarti diperbolehkan. Ya. Nah, ini sunnah dikerjakan. Begitupun qobliyah isya. Ini pun Nabi mengerjakan karena tidak mengerjakan. Gitu ya. Jadi ini ada 12 rakaat yang sunnah rawatib ghairu muakkadah. Kalau bisa kita jaga ini. Minimal kalau nggak bisa yang tadi yang 10 rakaat yang
yang apa yang kita jaga, yang muakadahnya tadi. Insyaallah ya, coba diniatin nih masing-masing kita nih. Ya, jangan cukup dengan yang wajib-wajib saja. Karena fadilahnya mengerjakan, nanti kita bahas di sini. Apa sih fadilah ngerjain qobliyah ba'diyah Ustaz? Warada fiha al-katsir min al-ahadits. Banyak hadis-hadis yang menerangkan tentang fadilahnya mengerjakan salat sunnah, ya. Ma qalahu Nabi sallallahu alaihi wasallam lil ladzi sa'alahu murafaqatahu fil jannah faqala lahu fa'inni 'ala nafsika bi kathrati sujud. Dulu ada seorang sahabat mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bernama Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Apa yang diminta ya Rasulullah? Kata beliau nih, kata Rabi'ah, doain saya dong. As'aluka murafaqata fil jannah. Ya, saya minta agar saya nanti bisa nemenin kamu di surga. Maksudnya pengen surga bareng sama Nabi. Insyaallah, ya. Nemenin surga, ya, walaupun nemenin doang, ya, berarti kan surga sama kalau nemenin, ya. Ya Rasulullah, tolong doain supaya saya bisa bareng di surga sama engkau ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah jawabnya? Fa'inni 'ala nafsika bi kathratis sujud. Kalau pengen bareng sama saya di surga, suruh bareng saya, maka bantu saya. Saya doain, tapi kamu bantu saya juga, buat diri kamu juga kata Rasulullah. Dengan cara apa? Bi kathratis sujud, banyak-banyak sujud, artinya banyak-banyak salat sunnah. Gitu ya. Jadi ini salat sunnah pengaruh banget hadirin, ya. Jadi nanti kita bisa dekat sama Rasulullah tergantung banyaknya kita mengerjakan sunnah beliau. Oleh karena itu ayo yang aku cinta sama Rasulullah, hidupin sunnah-sunnahnya, ya. Dari yang kita bisa aja, walaupun kelihatannya sepele, misalnya makan pakai tangan, misalnya 3 jari, kita kan masih belum bisa, tetapnya 5 jari juga kita, ya. Kita gini kayak udah dikit amat ini gitu perasaan gitu ya. Ya sebisa kita habis makan sunnah dijilat jarinya, jangan pakai geli-geli, ya. Kadang ada orang nggak mau sunnah. Kalau sekarang udah pakai sendok, ya kan. Sunnahnya pakai tangan, lebih sehat padahal. Ya, sebenarnya yang Nabi ajarin itu semua ada faedahnya. Ya, baik yang sudah diketahui maupun yang belum diketahui semua ada faedahnya. Nggak mungkin Nabi ngajarin salah. Ya, baik. Kemudian apalagi fadilahnya kita kerjain sunnah, ya. Annaha jawabir lil faraid, fatajburul khalal wan naqs alladhi yaqa fil faraid, kata para ulama. Ya, fadilahnya kerjakan salat sunnah menambah kekurangan yang ada pada salat fardu. Karena dalam salah satu hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala pernah bertanya pada malaikat, walaupun sebenarnya aku sudah tahu, ya. Apa kata Allah? Hai malaikatku, bagaimana salatnya hambaku tuh? Salah saya nih, bagaimana salatnya Hafid tadi? Kata malaikat, aduh ya Allah, ini Hafid pikiran kemana-mana ini salat nih. Khusyuk dia nih, misalnya ada bolong-bolongnya, ya cuma 50% dia khusyuk misalnya. Terus apa kata Allah? Ya, apakah dia ngerjain salat sunnah? Ya. Ada qobliyah ba'diyah enggak? Kata malaikat, oh iya, dia kerjain qobliyah ba'diyah. Nah, kekurangannya tambahin buat di situ. Nah, jadi salat fardu sempurna jadinya. Ini kalau kita mengerjakan salat sunnah. Nah, masalahnya kalau kita udah fardunya enggak sempurna, ya. Salat sunnahnya enggak ada, mau nambah pakai apa? Ini masalahnya. Ya udah karena itu ayo biasain salat sunnah qobliyah ba'diyah, jangan sampai lepas, ya. Tadi kan kata para ulama, kalau seandainya ketinggalan atau waktu sudah habis, bahkan sunnah diqodho. Kalau waktu yang sudah habis, kalau waktu yang masih ada, tetap dikerjain. Tadi zuhur nyampe sini udah mulai jamaah aja, nggak usah qobliyah dulu. Nanti begitu selesai sholat, kita qobliyah dan ba'diyah sekalian. Ya, 2 atau 4 kalau bisa, gitu ya. Disunahi seperti itu. Jadi menambah kekurangan yang ada pada sholat fardu kita. Kita tanya dari kita masing-masing. Nggak usah sholat yang kemarin-kemarin, yang tadi itu udah. Tanya deh kita, ada nggak di kita nih, ya, satu masjid ini, ya, yang dari awal sampai akhir nggak pernah terbesit dalam sholat kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Coba tanya dari masing-masing. Saya jujur enggak, tadi nggak bisa, belum 100% saya. Ada aja pikiran, ya. Walaupun astagfirullah balik lagi, tapi ntar ada lagi bahwa memang begitu tuh sholat. Memang setan senang banget godain kita, biar kita sholat, jasadnya doang, ruhnya kita nggak sholat. Pikir kemana-mana. Nah, ini perlunya kita berusaha khusyuk seperti itu. Nah, bagaimana kekurangan yang ada pada sholat ini? Sedangkan Rasulullah mengatakan Allah menerima sholat seorang hambanya sesuai kadar khusyuknya saja. Nah, untuk menambah kekurangan kita, ya, kita tambahin dengan sholat sunnah. Ya, jadi Allah tutupin kekurangannya, gitu hadirin. Ya, ini yang pertama. Yang kedua nih, selain bisa dekat sama Rasulullah dari surga, bisa para nabi menambah kekurangan. Ya, kemudian yanalu bihal musalli mahabbatullah. Dengan rajin ngajarin sunnah akan dapat kecintaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dapat cintanya Allah enak.
Dalam satu hadis qudsi Allah mengatakan, "Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah," kata Rasulullah, kata Allah. Dan tidaklah ada seorang hamba-Ku, kata Allah, senantiasa dia mendekatkan dirinya padaku dengan cara apa? Mengerjakan yang sunnah-sunnah sampai saya jatuh cinta sama dia. Nah, ini kalau dapat cintanya Allah mah ya urusan gampang. Fa idza ahbabtuhu, kata Allah, kalau saya sudah cinta, saya jadi penglihatan buat dia. Saya jadi pendengaran buat dia. Saya jadi ya tangannya yang dia bekerja dengan tangannya, saya jadi kakinya yang dia berjalan dengan kakinya. Artinya apa? Kalau Allah sudah cinta, semua anggota tubuh kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kata para ulama seperti itu artinya. Artinya Allah jadi penglihatan kita bakal lihat yang Allah suka doang. Ngelihat maksiat udah enggak demen aja bawaannya. Kalau kita ngelihat paha mulus masih demen ya? Masih demen ya? Kalau masih demen berarti Allah belum jadi penglihatan kita ini. Kalau Allah udah cinta, itu lihat maksiat kita nggak mau. Ya, diajak lihat Pak. Itu bawaan itu. Di kuping kita dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Diajakin ngomongin orang, udah nggak mau bawaannya. Ya. Tapi kalau diperdengarkan nasihat, dengerin bacaan Quran, semangat ya. Diajak melihat orang soleh, diajak melihat Al-Quran, semangat dia. Nah, ini namanya udah Allah cinta. Ya. Allah jadi tangannya, kata Allah, yang dia bergerak dengan tangannya. Ya, artinya tangan ini akan bekerja dengan sesuatu yang Allah ridho saja. Kerjaannya halal, ya, ambil duit orang di kantor nggak mau, korupsi nggak mau. Kaki begitu, Allah jadi kakinya dia, artinya apa? Allah jaga langkah kita. Diajak teman-teman maksiat nggak mau. Ya, ayo kita ini yuk, pijat plus yuk. Ya, kita degem yuk. Cuma ngajiin, ayo ngajiin ayo. Dikirim, ayo dikirim. Nah, itu namanya Allah udah cinta sama dia. Dia enak kalau udah dapat model begini, dapat cintanya Allah, tubuh kita semua dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Wa idza sa'alani la u'tiyanna. Ya, kalau dia minta sama saya kasih apa yang dia minta. Ini enak ini. Makanya kenapa kita dekat sama orang-orang saleh, baik yang masih hidup atau sudah meninggal dunia, kita ziarahin mereka. Kenapa? Kita punya husnudzon mereka, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kalau mereka doa, arsy terbuka. Saat bos saya doa kagak kabul ya, itu Habib cuma ludahin dong, anak saya sehat misalnya. Apa sih Ustaz? Sama-sama baca Fatihah. Ya, kenapa beda? Ya beda. Mereka itu udah dapat cintanya Allah Subhanahu wa taala, bahkan dikasih gelar wali min auliyaillah. Ala inna auliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ingatlah kata Allah, sesungguhnya para wali-walinya Allah. Jadi wali ada wali. Sekarang ada wali. Kita nggak tahu aja, kata para ulama ahli sufi, la ya'lamul wali illa wali. Orang nggak tahu wali itu siapa kecuali wali juga. Ya. Saya nggak tahu siapa tuh di antara kita ada yang wali. Ustaz, wali itu apa yang harus pakai imamah, sobat? Nggak mesti. Kan tukang sapu jalanan itu wali. Kita nggak tahu. Derajat Allah, seorang mata Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan pernah nyepelin orang lain. Ya, bisa jadi yang tukang minta-minta itu wali. Nabi Khidir suka nyamar dia tukang minta-minta. Ya, pengen ngetes hatinya seseorang. Masya Allah, hadirin. Ini orang-orang dekatnya Allah begitu. Ya, begitu doa. Ya, lihat Uwais Al-Qarni, seorang tabi'in, afdhalut tabi'in, bahkan menurut sebagian ulama. Tabi'in yang paling afdal Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini hidup di masa Rasulullah SAW. Tapi beliau nggak sempat ketemu Nabi, maka nggak disebut sahabat. Ya, karena syarat kata disebut sahabat bertemu Rasulullah SAW. Ya, beliau kenapa bukan nggak mau nemuin Nabi? Karena beliau punya orang tua, ibu udah tua, nggak ada yang jagain. Itu yang membuat dia tercegah bertemu Rasulullah SAW. Pernah sampai ke Madinah, Nabi lagi perang, nggak ketemu, akhirnya pulang. Ini Uwais Al-Qarni. Ya, bukan sahabat, nggak masuk kategori sahabat, cuma doanya, masya Allah hadirin. Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, kata Rasulullah, nanti kalau kamu pergi haji, ya ada rombongan dari Yaman, cari yang namanya Uwais Al-Qarni, kirim salam buat dia dari saya dan minta doa sama dia. Ya, kita hadirin, sahabat disuruh minta doa sama Uwais Al-Qarni. Ya, dicari-cari, tanya sama kelompok dari Yaman, ada nggak orang dari bangsa Qaran, kabilah Qaran? Oh ada. Di mana? Sebelah sana. Nyampe kabilah Qaran, ada nggak yang namanya Uwais? Uwais. Nanti ya sahabat ya Sayyidina Umar, kenapa nyari Uwais? Ya, yang ada Uwais di sini orang-orang gila. Ya, bajunya semerawut. Di sono dia ngurus kambing kita, otak kita dia ngurus.
begitu? Ya, orang rendahan. Di mana sampai sama siapa? Begitu nyampe ente langsung tuh wes ngomong. Ente ambil Umar bin Khattab ya. Ente Ali bin Abi Thalib, masyaallah. Bisa membaca duluan hadirin. Belum ngomong saya siapa. Ih, kok kamu bisa tahu? Saya udah pernah ketemu kamu di mimpi saya. Kalau udah perlihatkan. Ya, ada perlu apa? Ada berapa salam dari Rasulullah SAW, Masya Allah. Ya, dan saya selalu minta doa. Masa saya berdoain katanya? Saya orang apa? Saya orang susah begini. Nanti suruh minta doa sama saya. Rasulullah yang nyuruh saya minta doa sama kamu. Wah, itu wes. Biar imannya mantap sampai apa? Sampai meninggal dunia. Lihat hadirin orang-orang benar begini. Di zaman Pancasila pernah terjadi juga. Ya, orang-orang berkumpul. Sholat istisqa minta ujian sama Allah Subhanahu Wa Taala. Enggak turun-turun. Ya, orang soleh cari Uwais, samperin dia. Uwais gak datang, ya lagi ngurus kambing, biasa orang tukang suruh, ya. Tolong Uwais doain nih, ya hujan gak turun-turun. Nanti ada sholat, gak turun-turun berkali-kali sholat. Uwais cuma angkat tangan doang, awan langsung datang. Lihat hadirin, nih seorang wali min auliya begitu. Kita jangan pernah nyepelin orang lain, orang pakaiannya biasa. Belum tentu yang mamanya gede, jenggotnya tebal, hidungnya hitam kali. Belum tentu itu. Siapa tahu di hatinya ada sifat sombong dengan pakaiannya itu. Makanya perlu ngaji tasawuf itu perlu, ngaji menata hati itu perlu. Ya, jangan cuma ilmu fikih doang, zahir doang. Perlu menata hati. Imam Ghazali yang dipentingin, lihat. Ya, Ihya Ulumuddin jangan banyak diserang sama saudara-saudara kita Salafi. Itu ngajarin benerin hati. Ibadah rajin, cuma di hati ada sifat sombong, hilang semuanya di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Baca Quran rajin, cuma pengen dipuji orang, nggak ada pahala di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Perlu nih. Makanya para ulama mengatakan man tafaqqaha wa lam yatasawwafa faqad tafassaq. Orang yang cuma ngaji fikih doang, tapi nggak ngaji tasawuf, nggak ngaji masalah menata hati, ini bisa jadi orang fasik, ngerjain orang doang kerjaannya. Ya. Wah, saya bayar zakat nih, sehari lagi. Udah, kambing saya kurangin biar nggak bayar zakat. Kambing saya jual, kambing saya makan, nggak bayar zakat. Benar. Cuma tasawuf nggak begitu. Ya, nggak bisa. Tapi hati-hati, man tasawwafa wa lam yatafaqqaha faqad tazandaqa. Orang yang cuma ngaji tasawuf doang, nggak ngaji fikih, bisa jadi orang zindik, orang munafik. Ustaz, saya mah nggak usah sholat, Ustaz, yang penting hati saya baik, saya nggak pernah nyakitin orang. Sholat mah itu nggak usah. Nggak bisa juga. Harus dua-duanya, syariat sama hakikat harus jalan. Baru ketemu ma'rifat. Itu usulnya begitu. Kalau orang-orang aulia-aulia itu begitu. Ya, para aulia itu fikirnya jauh, hatinya bagus. Lihat orang-orang soleh. Saya masih punya guru, ada yang begitu hatinya zaman sekarang. Membaca saya, membaca teman saya, membaca orang. Masya Allah. Bukan mata kita saat ini hidup masih nyaksiin orang begitu. Tapi orang biasa-biasa aja, bercanda-bercanda. Hati-hati sama orang-orang begini, para ahlilah, para auliaillah. Bahaya kalau kita sepelein mereka ini. Ya, deketin mereka, minta doa sama mereka, minta berkah mereka, minta petunjuk sama mereka. Ya, itu orang-orang yang sudah dapat cintanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi kalau orang kata Allah Subhanahu Wa Taala, seorang hamba rajin mengerjakan sunnah-sunnah sampai saya jatuh cinta. Wah, kalau udah cinta dia minta apa aja saya kasih. Ya, wala in ista'adzani la'u'idzannahu, kata Allah. Kalau dia minta perlindungan sama saya lindungin dia. Ini para ahli lah nggak ada takut-takutnya. Berjuang itu nggak ada takut-takutnya. La khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Mereka nggak punya rasa takut sama makhluk, nggak ada rasa sedih terhadap makhluk. Urusan dunia mereka nggak peduli. Mati, nanti ketemu Allah, saya nggak pengen. Ya, Nabiullah Ibrahim ketika pengen diambil rohnya sempat protes sama mereka. Ya, kata Nabiullah Ibrahim, ya, hal qabidal habibu ruha habibi. Malaikat Israel mencabut nyawa. Kata Nabi Ibrahim, ada nggak seorang kekasih nyabut nyawa kekasihnya? Saya ini Khalilullah, kekasihnya Allah, masa dicabut nyawa saya? Ya, bingung malaikat ini. Baru ini mau nyabut nyawa pertanyaan ini. Biasanya main betot-betot aja. Nggak sembarangan yang mau dicabut Nabiullah Ibrahim, Khalilullah. Langsung soal lagi, ya Allah bagaimana saya jawabnya ini? Ya, Rasulullah ini, Rasul kau ini nanya sama saya bisa jawab. Katanya ada nggak kekasih tega nyambut nyawa kekasih? Apa katakan sama dia Israel bilang sama kekasih Ibrahim, hal karihal habibu liqa habibi. Ada nggak seorang kekasih nggak senang ketemu kekasihnya? Sedangkan mau ketemu saya harus mati dulu.
harus cabut dulu rohnya. Begitu ada jawaban seperti ini, Nabi Muhammad, saya pengen ketemu Allah. Ya, orang-orang saleh. Mati itu ditunggu-tunggu hadirin. Mati itu hal yang menyenangkan bagi mereka. Kita mati takut. Ya, beda sama ahli lah. Ayo, kayak dekat-dekat sama orang-orang saleh. Ya, dekat-dekat sama para ulama yang bisa ngarahin kita. Orang sesuatu pengen nyampe kalau tuh butuh guru. Man la syaikha lahu fa syaikhu syaitan. Orang yang enggak punya guru, gurunya setan. Ya, belajar sama Mbah Google. Belajar sama YouTube. Di situ aja. Enggak pernah hadir majelis taklim ulama. Ya, Ustaz ini kata di Google nih Ustaz, boleh Ustaz. Ada Google. Google itu siapa? Ya, perlu hadirin ya. Hadirin majelis taklim, ya majelis ilmu yang dipimpin sama orang-orang saleh. Kemudian ya, waktu sekarang kita bahas. Ya, jadi penting ya, sekali lagi jangan sampai kita menyebarkan sunnah. Kalau memang kita nggak bisa mengajarkan sunnah, jangan meremehkan. Ente ngapain? Jangan begitu hadirin. Kalau ente belum bisa kerjain, diam aja, diam. Berharap kita sama Allah, minta hidayah, minta taufik, biar kita bisa kerjain sunnah. Jangan sekali-kali meremehkan sunnah. Ya, dulu ada ulama di Mesir, ceritanya tuh sebagai ulama makan pakai tangan. Dia udah modern nih, ya biasa lulusan universitas, ya, doktor, ya. Ngelihat ulama makan, aku lagi bertemu ulama, orang cendekiawan, ulama makan pakai tangan, ya dia pakai sendok, ya. Setelah selesai makan, dijilat jari seulama karena sunnah kan, ya, sunnah dijilat jari. Kata dia dokter, profesor, ente zaman sekarang masih kayak gitu, ya. Ini sunnah apaan begitu? Ada orang Islam nih. Ya, mosong ini orang yang udah pakai sendok aja ya. Malamnya tuh orang mimpi bertemu Rasulullah, tangannya semua kebas semuanya, mati rasa semuanya, gosok itu. Apa katanya? Ya, di mimpi itu dikatakan, kamu menghina sunnah Rasulullah, hari ini aku matikan tangan kamu semua. Pagi-pagi kamu nggak bisa gerak tangannya. Hati-hati hadirin. Ya, kalau memang kita belum bisa menjalankan sunnah Rasulullah SAW, minimal jangan meremehkan, diam aja udah. Minta sama Allah biar kita dikasih hidayah bisa ngajarin sunnah. Ada teman pakai siwak, pakai siwak. Ya. Hati-hati nih ya. Jadi ayo kita hidupin sunnah Rasulullah biar kita dikenal sama Rasulullah, dekat sama Rasulullah SAW. Siapa yang nggak pengen ketemu Rasulullah? Kita sholawat tiap hari sama beliau. Ya. Nanti di sana nggak bisa dekat sama Rasulullah, sedih. Ya. Kadang kita berharap ya Allah, mudah-mudahan minimal mimpi ya. Ya, saya yakin semua yang hadir di sini belum tentu semua pernah mimpi Rasulullah SAW. Mungkin ada cuma hitungan jari doang. Ya, ada yang sampai meninggal dunia belum pernah mimpi ketemu Rasulullah SAW. Itu mimpinya belum. Masya Allah. Ya, bagaimana kita nih? Kedekatan kita sama Rasulullah SAW. Al-Imam Ahmad Ar-Rifai mengatakan, kalau sehari saya nggak ketemu Rasulullah, saya tidak menganggap diri saya ini sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Sehari nggak ketemu Nabi. Ada yang satu riwayat mengatakan sedetik pun nggak bisa ketemu Rasulullah. Kalau pengen ketemu nggak bisa. Saya bukan Nabi Muhammad. Para aulia ini bertemu Rasulullah yang foto dan hadirin hidup apa sadar dan hidup bisa bertemu rohnya Rasulullah SAW. Nah, ini kalau ngomong begini kan tasawuf yang keren lah kita ya. Wah ini kerafat ini bid'ah ini. Nah, jauh orang-orang begini jauh dari para ahli lah ya. Tapi kapan waktu mengerjakan qabliyah? Qabliyah kawaktil fardhu. Waktunya qabliyah sama persis seperti waktu sholat fardunya. Ya. Zuhur misalnya, ya. Dari matahari keluar dari tengah-tengah langit sampai kapan? Sampai bayangan benda 2 kali dari benda tersebut. Ini matahari tengah-tengah nih, ya. Keluar dikit. Nah, ada bayangan, berarti itu zuhur nih. Ya. Kan matahari begini ke barat, ya. Nah, kan otomatis ada bayangan benda. Kalau bayangan bendanya 1 meter, bayangannya sampai 2 meter, berarti waktu zuhur habis. Ya. Kalau bayangan benda itu 2 kali dari bendanya, lebih dikit zuhur habis masuk waktu asar. Nah, kalau pakai jam misalnya doang nih, zuhur jam 12 sampai jam 3 misalnya doang. Berarti qabliyah masuk waktunya jam 12 sampai kapan? Sampai jam 3, sama seperti waktu zuhur. Sekarang kan kita nggak pakai bayangan sekarang modelnya, pakai handphone, udah pakai aplikasi semua sekarang. Zuhur sekian menit, asar jam sekian, ya bahkan di handphone yang aplikasi yang baru-baru 5 menit lagi maghrib, gitu kan, udah kelihatan kan tuh, ya. Alhamdulillah sekarang teknologi udah sangat membantu. Nah ini waktunya kita bisa tahu. Udah masuk belum di qabliyah nih? Kalau sudah masuk silahkan kerjain sholat. Ya. Sampai kapan? Sama keluarnya habisnya sampai habisnya waktu sholat fardiyah.
sholat fardu. Artinya kayak tadi zuhur misalnya kita ingin qobliyah ternyata udah jamaah udah mulai, sholat zuhur aja nggak apa-apa. Ya, jangan sampai kita ninggalin jamaah gara-gara sholat sunnah. Ya, sholat zuhur berjamaah, nanti setelah sholat zuhur kita qobliyah dan kita ba'diyah. Jelas ini? Saya. Tapi kemudian kapan waktunya ba'diyah? Kalau ba'diyah tadi waktunya berbarengan sama masuknya waktu sholat fardu. Ba'diyah waktunya masuknya bi fi'lil fardhah dengan cara mengerjakan sholat fardu. Artinya kalau kita belum sholat fardu belum boleh ba'diyah. Sholat zuhur dulu baru ba'diyah zuhur. Enggak boleh Ustaz. Saya qobliyah ba'diyah dulu dah habis itu zuhur. Enggak boleh. Karena namanya ba'diyah setelah. Artinya kalau belum mengerjakan zuhur ya enggak boleh melakukan ba'diyah. Paham? Beda sebenarnya. Qobliyah boleh Ustaz. Ya, namanya juga qobliyah sebelum. Qoblah itu sebelum, ba'du setelah. Kalau qobliyah sebelum zuhur, kalau ba'diyah sesudah zuhur. Paham kira-kira ini? Ya. Sampai kapan Mas batas waktunya? Sama batas waktunya sampai habisnya waktu sholat zuhur. Kalau zuhur sampai jam 3 berarti ba'diyah masih boleh sampai jam 3. Ya, artinya misalnya kita habis pengajian nih, enggak sempat ba'diyah. Pengajian itu kayak jawab, terus sampai setengah 3. Ustaz, saya belum ba'diyah. Boleh enggak? Boleh. Masih ada waktu. Gitu. Yang penting berbarengan sama habisnya waktu sholat fardu. Kalau sudah lewat waktunya gimana? Tadi itu ya, sudah lewat keasikan bahas kitab, ya, bahas ilmu sampai asar. Ya Allah belum ba'diyah, saya bagaimana? Oh, sunnah di bawah. Jelas kira-kira ini? Jelas ya? Tapi ini ba'diyah. Baik, kemudian fayajuzu an takuna qabliyah ba'da fi'l fardhu wa takuna adaan. Dikatakan di sini. Maka boleh mengerjakan salat qabliyah setelah mengerjakan salat fardu. Zuhur dulu baru qabliyah. Wa takuna adaan dan dikatakan adaan bukan qadaan. Karena masih dalam waktunya. Tapi kalau waktunya sudah habis, maka dikatakan qadaan. Jelas ya? Baik. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau enggak, saya lanjut lagi masalah sholat sunat. Enggak ada qobliyah ba'diyah? Gampang ya. Qobliyah sebelum, ba'diyah sudah. Berapa rakaat Ustaz? Ya, terserah. 2 rakaat. Ya tadi kan yang muakkadah 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Ini yang muakkadah. Ya, tambahannya yang ghair muakkadah 2 rakaat tambahan sebelum dan sudah zuhur jadi 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib dan sebelum isya. 12 rakaat yang ghair muakkadah. Ya. Baik. Kemudian masalah yang berhubungan dengan salat fardu, salat sunnah. Al-afdal fi jami'in nawafil an takuna fil bait. Yang paling afdal, paling utama mengerjakan semua jenis salat sunnah ini kaidahnya yang paling afdal di rumah. Paling afdal. Ya, kecuali ada pengecualian. Jadi pada kaidah umumnya, Ustaz, saya kalau mau salat sunnah bagusnya di masjid atau di rumah? Afdalnya di rumah. Kecuali ada pengecualian. Apa yang dikecualikan? Sunnatul ihram, salat sunat ihram. Kalau bagi bapak yang pernah haji atau umrah, ya, itu kan kita sebelum pergi ke Mekah, kita ke miqat dulu, buat niat ihram. Kita pakai baju ihram, habis itu berangkat, ya. Nah, sebelum berangkat, ini kita disunahkan sholat sunnah dulu, ya. Nah, sholat sunat ihram ini sunnahnya di masjid, gitu, ya. Sholatnya di masjid. Maka tempat miqat, ya, tempat miqat itu tempat niat haji atau umrah, rata-rata semua ada masjidnya. Jadi begitu orang pakai baju ihram langsung masuk masjid sholat sunnah. Itu sunnahnya di masjid. Jadi nggak perlu kita ke rumah dulu, ke hotel dulu gitu. Si hotel dulu sholat sunnah nggak usah. Sunnahnya di masjid. Ya, karena memang lebih afdal di masjid. Wa tawaf, sholat sunnah tawaf. Nah, bedanya Masjidil Haram Mekah sama masjid-masjid lainnya termasuk Masjid Nabawi tetap dia beda. Kenapa? Kalau masjid-masjid lain termasuk Masjid Nabawi itu tahiyat masjidnya dengan sholat sunnah. Masjid Al-Hidayah ini kita masuk masjid, sunnahnya jangan langsung duduk, sholat sunnah dulu, biasanya begitu, ya. Wah, pengajian nih, semua hadirah, pengen hadir, sholat sunnah dulu, ya, baru duduk. Itu cara menghormati Allah Subhanahu Wa Taala ketika masuk rumahnya. Ini kan rumahnya Allah nih, ya, masjid itu rumahnya Allah. Orang kalau masuk rumah orang ya tahu diri, pamitan dulu, kelunun, gitu kan, assalamualaikum, rumah kita gitu. Jangan main nyelonong boy aja, langsung duduk. Kita juga siapa lu kesini? Kita bingung, ya. Namanya kalau manusia gitu ya, apalagi masuk rumahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau nggak sempet Ustaz, saya buru-buru Ustaz, saya nggak punya wudu misalnya, cuma mau ngambil handphone atau mau ketemu orang sebentar doang, diganti dengan baca al-baqiyatus shalihat, subhanallah walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar 4 kali baru. Itu sunnahnya begitu.
Kalau nggak sempat sholat tahiyat masjid. Tapi kalau Masjidil Haram Mekah itu cara menghormatinya dengan cara tawaf. Jadi begitu masuk Masjidil Haram, tawaf. Keliling Ka'bah 7 kali. Nah, setelah tawaf, ya baik tawaf fardu ataupun sholat tawaf sunnah, ini setelah mengerjakan tawaf disunahkan sholat sunat, namanya sholat sunat tawaf. Ya, ini sunnahnya dikerjakan di masjid juga. Nggak usah pulang ke hotel, sholat sunat di situ aja. Ya, ini pengecualian juga. Termasuk juga sholat sunat yang afdalnya di masjid, wadduha, sholat sunat duha, yang afdal di masjid. Ya, bapak bisa nih, ya kalau di rumah nggak sempat sholat, ntar waktu jam 8, jam 10 masjid sholat duha dulu, atau di kantor ada musola aja. Ya, jangan sampai tinggalin sholat duha. Ya, nanti ada fadilahnya kita terangin, fadilah sholat duha di sini. Apa udah kemarin itu? Udah diterangin ya. Sholat duha ini salah satu fadilahnya, tubuh kita ini menuntut sedekah tiap hari, dan minimal cara untuk bisa sedekah bagi tubuh kita sholat duha 2 rakaat. Kalau sholat duha 4 rakaat kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, "Shalli ya 'abdi ya ibna Adam shalli li 4 raka'atin aw fi awwalin nahar ukfika akhirah," kata Allah. Hai hambaku, sholatlah untukku 4 rakaat di awal pagi, sholat duha maksudnya, ya 4 rakaat, maka kalau kalian sholat 4 rakaat aku cukupkan rezeki kamu sampai akhir hari. Jadi ayo ada bisyarah, ada kabar gembira dari Allah supaya rezeki kita lancar, ya. Jangan tinggalin sholat duha, ya. Minimal 2 atau kalau bisa 4, apalagi kalau bisa 8 lebih afdal lagi, gitu ya. Jadi sholat seperti ini yang duha khususnya lebih afdal dikerjakan di masjid. Wal istikharah, sholat istikharah juga di masjid. Apa istikharah? Meminta memohon dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusan. Bahkan para ulama menganjurkan istikharah setiap hari. Ya. Jadi pagi-pagi ini duha istikharah. Tujuannya apa? Agar dalam sehari ini Allah pilihkan semua yang baik-baik buat kita. Ya. Setelah itu Nabi ajaran doa, ada doanya itu. Allahumma inni astakhiruka, ya. Doanya enggak terlalu panjang. Kalau di Majmu' Syarif ada itu. Di buku Majmu' Syarif sudah tertulis. Bapak baca itu, Pak. Ya kalau nggak bisa bahasa Arab ya bisa Indonesia, ya Allah. Minta tolong hari ini tunjukin semua yang baik-baik buat saya. Pilihin yang baik buat saya. Dalam segala urusan. Karena kita nggak tahu setiap hari bakal kejadian buat apa buat kita. Ya. Allah kasih pilihan dalam hidup ini, kita minta pilihannya Allah yang nentuin yang bagus buat kita yang mana. Gitu ya. Apalagi dalam urusan besar. Mau menikah, calon ada 2, mau pekerjaan, milih pekerjaan, dua-duanya diterima lamaran, pilih yang mana nih? Ya. Istikharah sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita ambil pendapat kita doang. Ya. Karena kalau istikharah, yang dipilih akan jadi baik, jadi benar, gitu ya. Kemudian wasafar, sholat sunat safar. Pengen pergi keluar kota, pengen pulang kampung, pengen lebaran, sunnahnya sholat sunat safar dulu sebelum jalan. Di mana yang betul? Di masjid. Ya, misalnya kita mau ke Lebak Bulus di terminal nih, ya. Keluar dari rumah jadi masjid dulu. Sholat sunat safar. Tujuan apa sholat sunat safar? Minta keselamatan sama Allah SWT selama perjalanan biar tidak ada halangan. Ya. Wal qudum minhu, kembali dari perjalanan. Dari Jawa sebulan lebaran, pulang ke Jakarta lagi mau kerja lagi. Nyampe Jakarta jangan langsung kos-kosan. Jangan langsung kontrakan. Mana? Masjid. Cari masjid, sholat sunat, ya. Apa namanya? Sholat sunat qudum, ya. Dan tiba dari perjalanan bersyukur sama Allah perjalanan selamat, nyampe sini lagi gitu. Jadi ada adabnya semuanya. Ya. Kemudian waktu qabliyatul maghrib, sholat qabliyah maghrib afdal juga di masjid karena waktu maghrib ini menurut sebagian ulama pendek. Cuma cukup untuk 5 rakaat doang, qabliyah sampai 3 rakaat maghrib menurut pendapat sebagian ulama. Ya, pendapat yang terbanyak ya dari maghrib sampai isya. Ya, waktu maghrib. Ya, qabliyah. Dan ini pun berlaku nanti bagi orang yang qabliyah ya selain maghrib sama juga. Ya. Misalnya Ustaz, ini ba'diyah zuhur bagaimana? Ba'diyah asar, ba'diyah isya, ba'diyah subuh apa di rumah atau di masjid? Lihat, idza ada kalau waktuha. Kalau seandainya waktu sholat sudah masuk, maka afdal dikerjakan di masjid. Bapak datang ke masjid udah adzan, afdal di masjid. Ya. Dan begitu juga bagi orang yang takut ketinggalan. Ya, Ustaz, saya kalau sholat qobliyahnya di rumah, ini masjid adzannya cepat Ustaz. Kalau dilihat di masjid ada yang qobliyah, dia langsung qomat. Ya, mendingan saya gimana Ustaz? Masjid aja. Minimal kan kalau mau qomat mikir, masih qobliyah tar dulu gitu kan. Jadi agak lama. Cuma kalau semuanya di rumah, adzan ya Allah kita di rumah qobliyah. Yang di masjid ada orang langsung qomat jadinya. Nah, seperti ini lebih afdal di masjid. Atau juga sholat sunnah
Qobliyah ba'diyah yang kalau kita kerjakan di rumah jadi malas. Kadang-kadang orang begitu, ya. Ustaz ya kalau qobliyah di rumah atau ba'diyah di rumah, yang ada kan jadi qobliyah, Ustaz jadi ba'diyah. Main sama anak, saya ngobrol sama bini, nyampe rumah istri harus cium tangan, batal. Mau wudu lagi malas. Gimana Ustaz? Di masjid aja. Kan biasa gitu tuh, ya. Ba'diyah terjadi di rumah. Nyampe rumah lain lagi ceritanya. Ya malas, ya sibuk lah. Mendingan kalau diri kita seperti itu, lebih afdal langsung kerjain di masjid, selesaikan, nyampe rumah udah tenang. Ya, apalagi isya, langsung qobliyah tuh, langsung witir. Ntar rumah biasanya malas, ya langsung dikerjakan. Ya. Kemudian wa idza kana mu'takifan, begitu juga kalau orang itu sedang i'tikaf. Ya. Bapak misalnya sebelum terakhir Ramadan i'tikaf di masjid. Ya sunnahnya semua di masjid, kerjaan sholat sunnahnya. Wah, Ustaz, katanya kan sholat sunnah itu afdal di rumah ya? Iya. Saya mau sholat tahajud di rumah aja dah. Nah, kenapa lagi i'tikaf, Pak? Lagi i'tikaf di masjid, jangan kemana-mana. Ya, karena apa lagi i'tikaf? Kalau i'tikaf ya di masjid. Semua jadi sholat sunat yang kalau kita sedang i'tikaf, afdal dikerjakan di masjid. Kenapa? Karena sedang i'tikaf di masjid. Jangan pulang ke rumah dulu, gitu ya. Ini sunnah-sunnahnya. Wal ihya'il buq'ah, ya. Begitu juga untuk menghidupkan daerah yang belum pernah disolatin. Ya. Misalnya satu kampung ada tanah yang belum pernah orang sholat di situ. Lebih afdal kita hidupin sholat di situ. Ya. Daripada di masjid tapi situ nggak pernah dipakai, hidupin di situ. Ya. Cuma kalau kita mah khusus Jakarta, ini sudah penuh, ya. Udah padat, udah ada tempat kosong di sini, ya. Yang ada sampai kolong jembatan atau orang, ya. Sampai nggak saking nggak muatnya Jakarta. Nah ini sholat sunnah, kaidahnya ingat lebih afdal di rumah dikerjakannya kecuali beberapa jenis sholat. Ya. Kalau tahajud misalnya itu afdal di rumah, yang lebih afdal dan lebih enak sendirian, tenang hati kita juga gitu ya. Baik, jelas kira-kira nih? Jelas ya. Kemudian tahiyatul masjid. Ada jenis sholat berikutnya adalah tahiyatul masjid. Tahiyat itu penghormatan. Dan masjid ya tempat sholat. Jadi penghormatan untuk masjid sebenarnya bukan buat masjid, tapi tahiyat li rabbil masjid, yang menghormati yang memiliki masjid, bukan yang wakafin, yang punya masjid. Siapa yang punya masjid? Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena masjid itu kan rumahnya Allah, ya. Jadi kalau masuk rumahnya Allah harus menghormati Allah dulu, harus permisi dulu. Gimana permisinya? Wa hiya raka'atani, dengan cara salat 2 rakaat. Minimal 2 rakaat fa aktsar atau lebih bi taslimatin wahidah, dengan 1 kali salam. Jadi tahiyat itu 2 rakaat minimal. Ustaz, saya mau lebih boleh enggak? Boleh, tapi cuma 1 salam doang. Kalau sudah salam mau tahiyat lagi, misalnya 2 rakaat tahiyat masjid, lagi Ustaz, tahiyat lagi udah enggak boleh. Karena cuma 1 kali salam. Tapi kalau langsung saya tahiyat masjid 4 rakaat, 6 rakaat, boleh silakan. Tapi 1 kali salam. Ya, jangan 2 kali salam. Jelas ya? Kemudian kapan disunahkan tahiyat masjid ini? Wa tusannu ba'da dukhulil masjid. Disunahkan setelah masuk masjid. Kalau belum masuk ya enggak sunnah. Kayak Jumatan dapat di parkiran sono. Ya. Sedangkan khatib udah mulai khutbah. Ingat kalau khatib sudah khutbah kita enggak boleh sholat sunnah kecuali tahiyat masjid. Ya, kalau mau digabungin sama qobliyah Jumat boleh. Ya, tapi kalau kita masuk masjid, kalau Bapak dapat di parkiran di luar, kan saya dengar saya belum pernah khutbah di sini. Mau sampai luar ya. Sampai luar ya. Khatib udah naik di mimbar, ya nggak usah sholat sunnah. Saya mau tahiyat masjid, nggak, itu bukan masjid, itu parkiran. Dan nggak ada tahiyat parkiran, nggak ada. Ya, duduk aja udah duduk dengerin khutbah. Kecuali dapat di sini belakang pojok, silakan sholat tahiyat masjid. Ya, karena masuk waktunya sholat tahiyat masjid kalau sudah masuk masjid. Musola Ustaz, musola bukan masjid. Jadi nggak ada tahiyat musola, nggak ada. Ya, musola bukan masjid, beda hukumnya. Ya, musola boleh nggak orang haid ikut pengajian di musola? Boleh, bukan masjid. Ini masjid nggak boleh. Masjid bisa nggak i'tikaf? Bisa. Musola nggak bisa i'tikaf. Menurut pendapat kuat mazhab Syafi'i. Ya, jadi beda antara hukum masjid sama musola. Ya. Kemudian terkadang katanya tahiyat masjid bisa dihukumi makruh. Kok bisa makruh saat dia? Awalnya sunnah hukumnya. Tapi bisa jadi makruh. Kapan makruh ini? Idza dakhala masjid qarba qiyam fardhah tushra'u lahul jama'ah fiha. Ya. Seandainya kita masuk masjid, sebentar lagi qomat. Ya, wah Ustaz, saya mau qobliyah nih. Cuma saya lihat jam tinggal 1 menit. Wah, kalau saya kok tahiyat masjid, saya ketinggalan takbiratul ihram 5. Saya enggak dapat saf awal, Ustaz.
Gimana Ustaz? Gak usah, langsung masuk saf awal aja udah, tungguin qomat. Ya. Terus gimana Ustaz tahiyat masjid? Gak apa, yang penting intinya ya Anda masuk masjid, sholat nggak langsung duduk, tapi sholat dulu. Dengan sholat fardu termasuk dapat fadilah tahiyat masjid karena masuk masjid langsung sholat. Daripada Anda tahiyat masjid ketinggalan takbiratul ihram, ketinggalan shaf awal, bahkan mungkin terlambat 1 rakaat atau 2 rakaat, jangan sampai ini. Ya, dia langsung ikut jamaah. Ya, jadi makruh kalau tahiyat masjid seperti itu hukumnya makruh. Ya. Yang kedua, lil khatib idza dakhala waqtal khutbah ma'a tamakkunihi minha. Ya, bagi seorang khatib yang datang ke masjid sudah masuk waktunya khutbah. Ya kalau khutbah orang udah azan, ya mau udah waktu khutbah nih, khatibnya telat. Ya, tungguin baru nyampe, orang nungguin ramai. Khatib nyampe telat 5 menit habis setelah azan. Gimana? Enggak usah. Pak Khatib, enggak usah tahiyat masjid, langsung aja khutbah. Ya, kalau ada tahiyat masjid malah hukumnya makruh. Memang khatib itu disunahkan masuknya agak telat, artinya telat sebelum masuk waktu sholat sedikit. Ya. Kenapa? Karena Rasulullah pun seperti itu. Jadi lebih ahyab, lebih wibawa bagi seorang khatib datang setelah jamaah ngumpul. Gitu. Sama seperti para guru, ya. Guru itu lebih afdol datang belakangan. Jangan misalnya pengajian jam 1, ya, setengah 1, gurunya udah duduk, nungguin mana murid gue ini, itu gak wibawa. Biarin murid jam 1, ya datang, atau gurunya datang jam 1:05, 10, biarin, gak apa-apa. Supaya murid yang nunggu itu lebih ahyab, sama seperti khatib. Khutbah itu biar jamaah yang nunggu, ya. Makanya pengurus masjid seandainya khatibnya misalnya zuhur jam 12. Jam 12 kurang 10 belum nyampe, biarin dulu. Ya, tenang aja dulu, tenang. Yang penting udah konfirmasi, datang Pak, datang, gitu kan. Datang Ustaz, datang, biarin. Ya, ntar jam 12 kurang 5 baru dah. Ustaz, gimana Ustaz? Dikit lagi nih. Oh iya dah, gitu. Karena memang khatib itu disunahkan di akhir datang. Ya, ini enggak. Zuhur jam 12. Ya, jam setengah 12 suruh telepon. Ustaz, di mana Ustaz? Belum nyampe juga. Ya kalau masih setengah jam, tenang aja ente. Ya. Kalau jamaah sudah datang, perlu umumin, pengen Jumatan nih, datang masjid, apa silakan. Khatib jangan, khatib belakangan. Jadi lebih wibawa begitu nyampe, orang udah nunggu khatib gitu. Ya, itu lebih sunnah seperti itu. Ya, cuma ya jangan sampai telat juga, ya, ketar-ketir juga. Makanya masjid-masjid besar itu biasanya nyiapin badal. Ya, kalau khutbahnya telat atau ada halangan, motornya mogok, apa kecelakaan, misalnya waktu bilang ada badalnya. Kalau nggak ada badal berantakan. Tahu di sini nyiapin badal? Ada, harus ada minimal pengurusnya, ya merebutnya minimal bisa dilatih tuh. Kalau enggak berantakan ini. Masa Jumatan libur, orang udah ngumpul, ya karena ada khatib itu libur dulu Pak, ya nggak seru nih. Ya cari masjid lain Pak, ya gimana ceritanya? Ya, Jumatan libur, ya. Harus ada siap badal, ya walaupun baca nggak masalah, ya yang penting dia ngerti caranya, rukun-rukun terpenuhi. Kemudian limurid tawaf halan. Termasuk juga makruh tahiyat masjid bagi orang yang pengen tawaf. Ya, kalau tawaf udah langsung tawaf aja, enggak usah tahiyat masjid. Gitu ya. Baik, kemudian wa tahsulu ma'al fardhi aw nafli. Dapat juga fadilah atau pahala tahiyat masjid jikalau kita mengerjakan sholat fardu atau sholat sunnah lainnya. Intinya pokoknya masuk masjid jangan langsung duduk, tapi sholat. Ustaz, saya masuk masjid berjamaah, apa-apa. Dapat enggak pahala tahiyat masjid? Dapat. Ya. Tetap dapat fadilah pahala tahiyat masjid, ya. Tapi dapat enggak pahala kalau enggak diniatin? Ulama khilaf. Ya, misalnya kita masuk masjid sholat zuhur. Gimana Ustaz? Ya, saya belum tahiyat masjid. Udah sholat zuhur aja. Pahala dapat? Nah, kalau masalah pahala dapat. Cuma ada yang mengatakan kalau mau dapat harus diniatin musolli fardhu zuhri ma'a tahiyatul masjid. Boleh begitu, ya. Kalau saya sholat zuhur doang Ustaz, musolli fardhu zuhri doang enggak pakai tahiyat masjid bagaimana? Tetap dapat pahala tahiyat masjid cuma enggak sempurna. Ada yang bilang enggak dapat kalau enggak diniatin, harus diniatin. Jadi pintar-pintar kita aja, ya. Itu namanya trik ibadah, ya. Biar pahalanya niatin. Misalnya sholat puasa sunnah hari ini, wah ini puasa sunnah plus misalnya puasa yaumul bid, sekarang tanggal 14 nih, niatin aja sekalian. Dapat pahala dua, ada pahalanya, gitu ya. Tergantung niatnya, makanya perlu kita belajar niat yang benar itu seperti apa, ya. Ini masalah dapat pahalanya. Dan juga tahiyat masjid ini berulang-ulang kesunahannya sesuai dengan kita berulang-ulang masuk masjid. Misalnya masuk masjid nih, sholat, keluar dari masjid, waduh
handphone ketinggalan, baru keluar dari masjid, balik ke masjid, sunat tahiyat masjid lagi. Ya, keluar ambil handphone. Nyampe di luar, ya tas belum diambil, balik ke masjid, sunat lagi tahiyat masjid lagi. Makanya jangan lupa mulu ya. Kalau seandainya lupa, ambil lagi, balik lagi, itu sunat tahiyat masjid lagi. Ya. Saat kalau saya nggak sholat gimana ya? Nggak dosa, enggak, tapi juga sunat, nggak dosa, cuma sunatnya sholat lagi gitu ya. Kalau nggak sempat ya itu tadi, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar 4 kali, gitu ya. Dan kemudian kapan habis waktunya tahiyat masjid? Tadi kan masuk waktunya ketika masuk masjid. Kapan habis waktunya? Selesai waktunya, tafutu bil julus. Kalau ente masuk masjid langsung duduk, dah hilang sunatnya. Ya, walaupun nggak sengaja, ya masuk masjid pengajian langsung duduk. Belum tahiyat masjid nih, belum lagi dah sholat, udah nggak sunnah lagi, udah lewat, udah expired waktunya, ya. Kecuali keluar lagi, masuk lagi silakan. Ya, cuma kalau udah duduk, habis sunnahnya, waktunya, ya. Atau juga tawal fasli, duduk sih enggak, cuma lama nggak sholat, masuk masjid ketemu anda, mau berdiri enggak, lama 1 jam ngobrol sambil diri, habis diri, tahiyat masjid kelamaan. Ya, udah kelamaan, harusnya masuk sholat dulu. Kalau lama berdirinya, walaupun nggak duduk, tapi lama, maka hilang sunnahnya. Ya. Baik, kemudian Ustaz, boleh nggak Ustaz saya gabungin tahiyat masjid dengan sholat yang 1 rakaat? Misalnya kita mau sholat witir 1 rakaat nih, masjid lah. Begitu masuk masjid, saya niat sholat witir 1 rakaat dibarengi dengan tahiyat masjid digabungin, nggak boleh, karena tahiyat masjid minimal 2 rakaat. Makanya kalau bapak masuk masjid itu boleh digabungin. Misalnya bapak habis wudu nih, masuk masjid, wudu dulu, terus masuk masjid. Berarti ada sunnah apa? Sholat tahiyat masjid. Ada sholat sunnah wudu. Ada sholat qabliyah, ya kan? Nah, ini boleh digabungin 3-tiganya. Usolli qabliyat adz-dzuhri ma'a tahiyatil masjid ma'a sunnatil wudu raka'ataini lillahi ta'ala. Raka'ataini lillahi ta'ala. Boleh. Nah, pahala dapat 3 dengan 2 rakaat doang. Nah, ini kalau ngerti ilmu. Kalau nggak ngerti ilmu ya sama aja. Ya, makanya katakan sama nggak kata orang yang punya ilmu sama kami ilmu? Ya beda. Ya, derajatnya itu juga beda. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Beda antara orang ngerti sama nggak ngerti, beda. Kelihatannya sama aja gerakannya, cuma pahalanya besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Itu karena ilmu. Makanya pinter-pinter ya. Ketika udah tahu triknya, pakai tuh. Mau komentar tuh saya nggak tahu satu-satu baru bilang sekarang. Nanti baru ngaji sekarang, ya. Ntar asar gitu praktekin. Nyampe sono wudu, masuk masjid gabungin itu. Sholli sunnat qablatul asri, ma'a tahiyatil masjid, ma'a sunnat. Nah, gabungin semuanya, ya. Baik, ma'al istikharah, ma'al hajat, gabungin semua jadi banyak banget. Ya. Yang juga terniatin panjangan Allah.